Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini, saya Anissa Aisyah Putri dari lokal PAI 1 KKI semester 5 ingin memaparkan sebuah materi, ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran. Nah, apa sih teori belajar dan pembelajaran itu? Tentu saja hal ini tidak jauh-jauh ya dari pendidikan, dari hal belajar mengajar. Dan untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita masuk dan kita simak kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Di sini saya sudah membuat sebuah PowerPoint sesuai dengan judul materi yang akan dibawakan pada hari ini, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Baik, langsung kita mulai. Oke, next. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian daripada teori. Nah, jadi istilah teori belajar sendiri itu terdiri dari dua kata penting, yaitu teori dan juga belajar. Kemudian, menurut McCarthy, teori adalah seperangkat asas yang mana tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu di dalam dunia nyata. Nah, pendapat kedua datang dari Hamzah, yang mana teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan juga prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan juga dapat dipelajari, dianalisis, serta diuji dan juga dibuktikan kebenarannya. Nah, dari dua pendapat yang udah kita baca yang sudah dikemukakan oleh para ahli tadi, maka dapat kita rangkum bahwasanya teori ini merupakan seperangkat asas-asas tentang kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia nyata, yang mana di dalamnya itu memuat tentang ide, tentang konsep, tentang prosedur dan juga prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, serta diuji kebenarannya. Berlanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian belajar. Pasti kawan-kawan sudah tidak asing lagi kan dengan pengertian belajar, karena hampir setiap lini kehidupan kita pasti selalu belajar, entah itu kita sadari atau tidak. Nah, belajar sendiri merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan. Dari yang awalnya itu dia tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak memiliki sikap menjadi bersikap yang benar atau baik, serta juga dari yang awalnya ini tidak terampil menjadi lebih terampil di dalam melakukan sesuatu. Nah, selain itu, belajar ini juga berarti sebuah proses perubahan kepribadian seseorang. Nah, di mana perubahan tersebut itu bisa dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti misalnya peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, daya berpikir, pemahaman, sikap, dan juga berbagai kemampuan yang lainnya. Oke, next. Kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian teori belajar dan pembelajaran. Nah, teori belajar sendiri merupakan suatu teori yang mana di dalamnya ini terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan juga siswa, serta perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, selain itu, teori belajar ini juga berarti sebuah cara yang dilakukan peserta didik dan gurunya untuk memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuannya melalui sebuah proses belajar atau mengajar. Kemudian,
Istilah pembelajaran sendiri ini pada dasarnya memiliki hakikat perencanaan atau perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa, di mana peserta didik ini tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar mereka, tetapi juga bagaimana siswa ini bisa berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran berarti suatu sistem yang membantu individu untuk dapat belajar dan juga berinteraksi dengan sumber belajar beserta lingkungan di sekitarnya. Kemudian, pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis teori belajar dalam pembelajaran. Ada 4 jenis. Yang pertama ini ada teori behavioristik, kemudian yang kedua ada teori kognitif, kemudian yang ketiga ada teori konstruktivisme, dan yang keempat ada teori humanistik. Untuk lebih jelasnya mengenai keempat jenis teori belajar di dalam pembelajaran ini, sebagaimana yang sudah disebutkan, ada behavioristik, ada kognitif, ada konstruktivisme, dan juga ada humanistik. Mari kita bahas secara lebih lanjut dan lebih detail. Baik, yang pertama ada teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik ini? Nah, jadi pada teori behavioristik ini lebih menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya sebuah pengalaman belajar. Dan menurut teori behavioristik, seseorang ini akan dianggap telah belajar ketika dia sudah menunjukkan sebuah perubahan perilaku setelah mengalami sebuah proses pembelajaran. Jadi, belajar ini dapat diartikan sebagai adanya suatu stimulus dan juga respon. Adapun stimulus yang diberikan ini dapat berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, kemudian juga bisa melalui nasihat dan lain sebagainya yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Dan untuk respon sendiri merupakan suatu reaksi ataupun tanggapan dari siswa terhadap stimulus nih yang udah diberikan oleh si guru pada saat proses pembelajaran. Nah, di dalam untuk mengamalkan teori behavioristik ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menerapkan teori ini. Apa aja sih? Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu di dalam proses belajar mengajar, diantaranya yaitu di dalam teori ini sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan juga pengulangan, serta adanya proses belajar mengajar di kelas yang harus disertai dengan adanya stimulus dan juga respon. Nah, di samping itu juga terdapat nih beberapa kelebihannya dari teori ini. Di antaranya yaitu yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan juga lebih peka saat kondisi belajar mengajar. Kemudian yang kedua, guru akan membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan mendorong siswanya untuk bertanya jika mereka mengalami sebuah kesulitan. Tapi yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Tentu, ada pun juga terdapat kekurangan daripada teori behavioristik ini. Apa aja sih kekurangannya? Mari kita lihat. Kekurangan dari teori behavioristik ini yaitu yang pertama, tidak dapat diterapkan pada semua pelajaran. Jadi terbatas ya. Dan yang kedua juga, guru ini harus menyusun bahan pelajarannya di dalam bentuk yang sudah siap pakai sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi dalam artian guru ini harus secara matang ketika mereka menyiapkan suatu materi pembelajaran ataupun bahan pembelajaran, khususnya terlebih ketika mereka ingin menerapkan sebuah teori behavioristik ini. Karena kembali lagi pada teori ini itu lebih menekankan kepada adanya perubahan tingkah laku yang terjadi akibat pengalaman belajar. Jadi tentu sangat ditekankan kepada perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Oke, kita next kepada teori yang kedua, teori kognitif. Jadi, untuk teori kognitif sendiri merupakan sebuah teori yang membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan memotivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Untuk hal yang sangat ditekankan di dalam teori belajar kognitif ini yaitu adalah proses belajar, bukan hasilnya. Bukan berarti di dalam teori ini tidak mementingkan hasil, akan tetapi pada teori kognitif ini lebih menekankan kepada proses belajarnya. Nah,
Untuk beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menerapkan teori kognitif ini, yaitu yang pertama adalah materi pembelajarannya harus disusun dengan pola ataupun logika yang sederhana dan juga kompleks. Kemudian yang kedua, tentunya guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia siswa karena mereka bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan juga mudah dalam berpikir. Tentunya di dalam menerapkan teori ini nantinya guru perlu untuk menyesuaikan antara usia siswa dan juga materi pembelajarannya. Dan yang ketiga, yaitu pada teori ini proses belajar mengajar yang dilakukan oleh sang guru harus bermakna agar dapat lebih membekas pada siswanya. Kemudian untuk kelebihan sendiri daripada teori kognitif ini, yaitu yang pertama, memudahkan siswanya untuk bisa memahami materi belajar. Kemudian yang kedua, siswa menjadi lebih mandiri dan juga lebih kreatif. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri, ini pada teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkatan pendidikan. Dalam artian masih harus menyesuaikan terkait teori ini dan juga tingkatan pendidikan yang ada, entah itu tingkatan pendidikan sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Next, kita lanjut kepada teori yang selanjutnya, yaitu teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme ini, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka lewati atau yang telah dilewatinya. Nah, yang mana kemudian daripada pengalaman-pengalaman yang telah dilewati oleh siswa ini, maka mereka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan juga pengetahuannya tentunya akan bertambah melalui sebuah pengalaman tersebut. Pernah dengar pepatah yang berkata bahwasanya pengalaman merupakan guru yang terbaik. Mungkin di dalam teori ini sangat berkesinambungan karena pada teori ini sangat menekankan kepada pembentukan pengetahuan yang terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Nah, pada teori ini terdapat beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan sebelum menerapkannya. Di antaranya yaitu yang pertama, di saat mengajar sebaiknya guru memberikan kesempatan kepada siswanya agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua, siswa juga perlu diberikan kesempatan untuk bisa menceritakan pengalamannya agar menjadi siswa yang lebih kreatif dan juga imajinatif. Dan untuk kelebihan daripada teori konstruktivisme ini, yang pertama yaitu guru dapat mengajarkan para murid untuk dapat mengeluarkan ide-idenya ataupun gagasannya serta melatih agar bisa mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti sebuah proses belajar mengajar secara langsung dan juga aktif. Kemudian untuk kekurangannya yaitu teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya yang cenderung lebih luas. Oke, next beralih kepada teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Nah, pada teori humanistik sendiri lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia dengan tujuan untuk membangun kepribadian siswa agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, teori belajar humanistik ini menekankan kepada pembentukan kepribadian, kepada perubahan sikap, dan juga menganalisis fenomena sosial mengenai hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran yang didapatkan. Dan pada teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator. Dan terdapat juga beberapa hal tentunya yang harus kita perhatikan sebelum menerapkan teori ini, yaitu yang pertama, guru harus berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Kemudian yang kedua, guru harus tenang ketika nantinya mendengar ungkapan-ungkapan dari siswanya yang memberitahukan bahwa adanya sebuah perasaan yang kuat dan dalam saat proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, sebagaimana yang sudah dikatakan bahwasanya guru berperan sebagai fasilitator yang mana harus memberikan perhatian lebih kepada siswanya dan juga tentunya harus menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. Kemudian untuk kelebihan daripada teori ini yaitu yang pertama, murid diharapkan bisa menjadi manusia
yang kemudian dapat mengatur dirinya sendiri serta dapat menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kemudian yang kedua, siswa merasa senang dalam belajar serta terjadinya perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, yang mana hal ini tentunya bukan berdasarkan paksaan atau bukan karena sebuah paksaan. Untuk kekurangan daripada teori humanistik ini yaitu murid yang tidak mau mengerti akan potensi yang ada di dalam dirinya, maka murid itu akan tertinggal di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, oleh karenanya ketika ingin menerapkan teori ini juga penting bagi seorang guru untuk bisa membantu siswanya dalam hal mengasah potensi maupun kemampuan yang ada di dalam dirinya agar mereka tidak tertinggal pada saat proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Oke, next kita masuk kepada kesimpulan. Jadi teori seperti yang sudah dikatakan sebelumnya merupakan seperangkat asas-asas yang di dalamnya itu memuat ide, memuat konsep dan juga prosedur serta prinsip. Sedangkan untuk belajar sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu. Ada perkembangannya di situ. Kemudian teori belajar berarti suatu teori yang mana di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, serta perancangan metode pembelajaran yang mana nantinya akan dilaksanakan di kelas maupun ketika mereka berada di luar kelas. Kemudian juga terdapat 4 macam teori belajar seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya, yaitu ada teori behavioristik, ada teori kognitif, ada teori konstruktivisme, dan yang terakhir ada teori humanistik. Oke. Thanks. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung penyampaian materi pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan, semoga apa yang kita dapat, semoga apa yang kalian tonton pada video kali ini kedepannya bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, dan akan berguna serta bermanfaat juga tentunya untuk kalian dan orang banyak. Semoga yang kalian dapatkan daripada video kali ini mengenai teori belajar dan pembelajaran akan bisa membuat sedikit banyaknya ilmu kalian itu bertambah, atau dalam artian semoga hal ini bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian, terutama dalam hal proses pembelajaran, pengaplikasiannya, dan juga mengenai teori-teorinya. Terlebih ketika nanti kemungkinan kalian akan menjadi seorang tenaga pendidik. Dan tentunya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan selama berlangsungnya video dan juga pemaparan materi pada video kali ini. Terima kasih juga atas segala perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.